Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmatullah dengan NIM akhir 066. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu yang berjudul Pembangunan Berkelanjutan tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nah, sebelum kita memasuki pada materi inti, lebih baik kita mengetahui atau memahami dulu apa sih pembangunan berkelanjutan itu. Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDG merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta melindungi lingkungan. Nah, SDG ini terdiri atas 17 tujuan serta 169 target yang diharapkan SDG ini nih dapat tercapai maksimal pada tahun 2030. Nah, SDG ini disepakati atau dibentuk oleh para pemimpin dunia pada tanggal 25 September pada tahun 2015, bertepatan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selanjutnya ada konsumsi yang bertanggung jawab. Salah satu tujuan dari SDG adalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Menurut BPS atau Badan Pusat Statistik mencatat bahwa menurut besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga konstan atau ADHK pada tahun 2010, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 2,02% pada tahun 2021. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 2,63%. Nah, pada saat ini itu masyarakat masih kurang peduli atau masih kurang eh, perhatian terhadap tingkat konsumsi yang mereka berikan, gitu. Karena tingkat konsumsi yang mereka berikan itu selalu berkaitan dengan dampaknya ya. Nah, jadi jika tingkat konsumsi yang diberikan oleh masyarakat itu tinggi, maka dampaknya yaitu sampah yang dihasilkan itu juga akan semakin meningkat. Nah, menurut data dari Indonesia National Plastic Action Partnership yang dirilis pada April 2020, sebanyak 67,2 juta ton sampah Indonesia masih bertumpuk setiap tahunnya nih. Nah, dan 9%-nya lagi atau sekitar 620 ribu itu masuk ke sungai, danau, dan laut. Jadi, eh, masyarakat ini harus lebih memperhatikan lagi lah supaya dampak dari tingkat konsumsi yang tinggi tersebut tidak eh, menjadi masalah untuk kedepannya. Selanjutnya, ada produksi yang bertanggung jawab. Produksi hingga saat ini masih terlalu banyak karena mengikuti jumlah permintaan dari populasi yang juga semakin tinggi. Masalah produksi juga ditambah dari overproduction atau produksi yang berlebihan gitu, yang dipahami sebagai memproduksi suatu produk yang tidak perlu atau tidak bergantung pada permintaan. Nah, oleh karena itu, untuk menciptakan produksi yang berkelanjutan, aspek riset dan pengembangan pun wajib untuk berkiblat pada tren teknologi bersih dan ramah lingkungan, baik dari aspek bahan baku, proses produksi, ataupun dari manajemen limbah dan produk bekas pakai, serta perlu perhatiannya juga dari energi yang digunakan pada keseluruhan sistem produksi. Nah, untuk menciptakan konsep tersebut, dapat digunakan nih alternatif-alternatif dari material yang ramah lingkungan seperti poliasam laknat atau PLA serta polihidroksi alkanoat atau PHA. Nah, barang-barang tersebut itu dapat digunakan sebagai bahan baku serat tekstil. Nah, selanjutnya ada dampak dari konsumsi dan produksi yang tidak bertanggung jawab. Permasalahan lingkungan Indonesia ini sudah perlu perhatian yang lebih khusus ya, terutama dari masyarakat maupun dari pemerintah. Karena sesuai data ataupun berita beberapa beberapa yang lalu, eh,
Jakarta tuh diklaim sebagai 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 memiliki pencemaran udara yang paling buruk di dunia menurut air visual. Dengan adanya data tersebut, kita sudah bisa melihat nih bahwa pencemaran lingkungan di sekitar kita tuh sudah tidak baik lagi ya kan. Hampir setiap tahunnya pencemaran mengalami peningkatan sesuai data yang di samping baik pencemaran air, tanah maupun udara. Dampak dari pencemaran lingkungan yaitu menurunnya kualitas SDM, kerugian ekonomi karena sumber daya yang sebelumnya dapat digunakan sekarang sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah tercemar. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab untuk pembangunan berkelanjutan yang lebih baik. Nah, sekian mungkin presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.